Ternyata Yes. itu tidak selaras dengan apa yang kami imani, karena yang kami imani adalah Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Bang, bagi kami orang Kristen. Itu ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan untuk siapa? Untuk Ya, orang karena Kristen atau itu untuk ucapan siapa? Untuk orang Yahudi atau untuk Kristen? nah siapa lagi kalau bukan untuk pengikut Kristus, Bang? Nah, itu ucapan Anda itu karena Anda mau memaksakan si penguasa gelap ini duduk seperti Yesus. Saya ulang lagi. Pernahkah Yesus berkata dirinya untuk di luar Yahudi? Pernah nggak? Pernah nggak dia mengatakan bahwa aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Pernah nggak? Iya, oke, tidak pernah. Tidak Tetapi, Bang, pernah. Berarti bukankah dia setiap pernah berkata begini, Bang? Sabar. Bukankah dia pernah berkata bahwa sampaikanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia? Saudaraku, itu ucapan Yesus yang palsu. Nah, itu kan abang ini loh, berarti dari tadi narasi kita ini, Saudara, abang ini memaksakan Yesus yang kita sembah ini untuk menjadi Yesus yang palsu. Makanya saya bisa simpulkan bahwa pandangan kita itu memang sangat berbeda, Bang. Oke, baik. Ya. Saya kasih bukti. Di Wahyu 19 nomor 16, di situ ada yang mengaku Yesus. Di pahanya ada tato. Tertulis raja di atas raja. Itu Yesus. Di mana? Wahyu berapa, Bang? Coba saya cari dulu. Wahyu 19 nomor 16. Sabar, Bang, saya cari dulu. Santai kita, Bang, ya. Silakan. Wahyu 19 nomor 16. Yes. Ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, coba bagaimana maksud abang dalam pandangan ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti apa dalam pandangan abang? Oke. Tolong Anda tunjukkan anak Maria kapan dia bertato. Tidak ada. Ya. Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Maksudnya bagaimana itu? Apakah Yesus ini akan melanggar firman Di dalam Tuhan? Imamat 19, Imamat itu kan Torah, itu kan perintah Tuhan. Imamat 19, ya, Imamat 19 nomor 28, di situ dikatakan janganlah kamu menggoresi atau menuliskan atau menulis pada kulitmu, larangan bertato. Berarti tidak mungkin Yesus yang melukis pahanya dengan menulis raja di atas raja. Itu pernah terjadi. Inri raja orang Yahudi, tapi di atas salibnya orang yang disangka Yesus itu, tapi bukan di paha. Itu. Terus kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah minum anggur lagi di dunia ini kecuali nanti di kerajaan surga, kata Yesus yang asli. Yohanes 19 nomor 30, lalu dia meminum anggur, lalu menyerahkan nyawanya, lalu menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Tuhan. Yang disalib minum anggur. Jadi ada beberapa bukti yang saya berikan kepada saudara, bahwa mulai yang disidang yang tadi, yang mengatakan sekarang anak manusia sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukti. Terus mengatakan Yesus setelah ditangkap, beberapa detik sebelum ditangkap, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Satu, ditangkap dia, digiring. Yang kedua, ternyata setelah dia ditangkap, masih ada orang yang menggunakan kain lenan yang tidak ditangkap. Sedangkan orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Di dalam Markus 14 nomor 50, ketika oknum yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, murid-muridnya 11 orang melarikan diri.
tinggal ada dua yang tinggal di situ, yaitu Yudas dan Yesus. Tetapi anehnya, ke-11 murid sudah lari, tinggal Yesus dengan Yudas. Kenapa ada di belakangnya lagi pemuda menggunakan kain lenan? Lari meloloskan diri, tidak ditangkap. Sedangkan yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap yang mengaku akulah dia ini, dialah yang disidang di imam-imam kepala mahkamah agama yang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Makanya di khotbah Petrus, Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Anda baca, Anda resapi baik-baik di situ. Di situ dikatakan nubuat Daud. Dia Kisah Para Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kata mereka, kata Petrus, nubuat Daud bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di alam kubur. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Jadi ada dua Yesus. Kata Petrus, Daud sudah menubuatkan, kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang menubuatkan akan datang Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di alam maut. Jasadnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Nomor 33, dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas. Malaikat maksudnya. Nomor 36-nya, jadi Yesus yang kau salibkan itu, sudah menunjuk kepada Yesus yang anda tadi katakan, yang anda sembah. Jadi Yesus yang kau salibkan ini, orang-orang Israel harus tahu Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi ada dua Yesus. Satu diangkat oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Satu disalib. Itu yang disalib itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Oknum yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan Yesus. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga. Sama seperti Yunus keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Maaf saudara, saya hanya pemberi peringatan. Anda mau percaya silakan, Anda mau keluar dari lingkaran itu silakan, Anda mau tetap dalam keadaan yang sekarang silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan. Ya, baik, terima kasih ya Bang Suma. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang dalam pandangan kita orang Kristen dengan pandangannya orang Abang memang sangat beda untuk mendalami Alkitab kita Nasrani ya. Jadi oke, untuk itu terima kasih banyak untuk diskusi malam ini Bang Sumaya. Sehat selalu ya. Makasih saudara Rey, makasih. Ya, siap Bang, siap. Turunin Bang. Makasih saudara. Ya. Oke teman-teman, ada lagi? Silakan host, jangan tidur, moderator jangan tidur. Jangan tidur moderator. Jangan tidur moderator. Ya, saudara-saudara, jadi kita umat Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama tunziru manittaba'a zikrah wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad, umatnya itu diutus hanya untuk memberi peringatan
kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Itu tugas kita. Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Al-Quran surah Yasin. Itu ayat berapa itu teman-teman? Jadi kita hanya memberi peringatan. Kalau saudara kita mau ya menerima peringatan itu, untuk mengikuti peringatan itu, ya silakan. Subhanallah. Tapi kalau tetap mereka, ya benar lagi ayat yang lain. Apa kata Allah? Inna qaida syaitan kana da'if. Ya, iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah pahlawan-pahlawannya. Lemah iblis itu. Dia hanya membisikkan saja. Tapi yang kuat mempraktekannya itu ya pahlawan-pahlawannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan, wah berarti cara Anda membedah, cara Anda memahami tidak sama. Ya memang untuk itulah kami diutus. Kalau sama ngapain ada Nabi Muhammad diutus kalau sama? Karena tidak sama itulah maka Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan kemudian manusia seluruhnya kepada jalan keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Gitu saudaraku ya. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang ingin berdiskusi lagi dengan Bang Zuma, usahakan tetap tenang, jangan emosi, jangan ngamuk, jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina, apalagi membahas sesuatu yang Anda tidak tahu, ya. Jangan. Santai aja, santai. Naik di sini, kita diskusi pelan-pelan. Kayaknya moderator saya ini udah malas, putus asa kayaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang muslim minta permintaan, jadi saya pun tanganku ini capek nih ha. Saya harus angkat barbel lagi nih untuk mencari, memilih dan memilah mana yang non muslim, karena yang minta ini terlalu banyak saudara. Ya Allah ya Karim, ya Allah, saya baru mau tekan yang sedikit terasa non muslim langsung hilang, pindah lagi karena masuk lagi permintaan baru. Itu kan, waduh, mau sampai kapan teman-teman ini? Aduh. Bukannya aku putus asa, cuman aku heran aja. Halo. Besok pagi siapa mau bangunkan untuk beli gas itu? Untuk buka pintu rumah orang. Halo. 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 Lagi masak B2 teman-teman, habis gas. B2 nya masih hidup katanya. Jelas-jelas namanya Yusri, pasti muslim lah itu, ya kan ya, tapi masih minta permintaan. Jelas-jelas namanya Al-Farisi, masih minta permintaan. Muhammad Ahmad,
Si minta permintaan. Bismillah. Halo. Silakan teman-teman yang non muslim aja dulu. Oh kodong. Oh kodong. Rahman, udah pasti muslim. Halo saudara Johan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang? Protestan, Katolik? Alhamdulillah saya mualaf Bang dari NTT Sumba Tengah. Oh Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya Bang Juma. Ada yang ingin disampaikan? Siap, makasih Bang, makasih. Nah, masalah masuk di rumah tadi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, saudara Oscar. Halo. Saya alhamdulillah. Selamat malam, saudara Keong. Halo. 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 Saudara user. Apa kabar? Pemacaran akhirnya. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Kacang goyeng, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Moderator nggak ada di bawah kayaknya ya. Baiklah. Mungkin teman-teman kita ini nggak sadar ya kalau minta permintaan gitu ya. Muncul nggak tuh ya kalau misalnya kita minta permintaan di ini, di HP kita.
Halo? Siapa, Dek? Jangan ribut, bilang. Jangan ribut. Halo? Naik, diam baik. Kejam Assalamualaikum kali. Bang Zuma, sehat selalu. Diam baik. Halo. Halo Bang Zuma, selamat malam. Malam, saudara Gerson. Bisa buka Saya dari kamera, Bang? Saya dari Sumba, Bang. Sumba. Di mana itu? Sumba Timur, NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, siap. Pulau Sumba. Pulau Sumba. Protestan. Katolik di sana banyak ya? Protestan, Bang. Protestan. Gereja suku. Timur Leste yang Katolik banyak. Iya, sama di Flores. Siap. Oke, saudara, mungkin bisa buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Aduh, kayaknya nggak bisa buka deh, Bang. Saya di luar nih. Oh gitu, padahal asik kalau buka kamera kita sambil diskusi ringan. Biar saya tidak cuman menatap gambar doang. Iya, sebetulnya sih, tapi gelap, Bang. Saya di luar nih. Oke lah kalau gitu. Tapi bagusnya sih buka. Tema ini, Bang, yang kita ingin bahas terkait dengan Tema apa, Bang? apa hubungannya Oten dengan kitab Torah. Oten itu menuju ke pribadi Kristus ya, Yesus ya. Bukan, saudara Kristen. Oten orang Kristen. Orang Kristen ya. Hubungannya. Taurat itu kan sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang Israel Yahudi kan. Iya, betul. Berarti nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada sama sekali hubungannya Taurat. Kalau berbicara tentang dalam konteks Taurat ya. Iya. Jadi yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa, Bang? Itu berbicara tentang apa ya, di dalam konteksnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus gitu. Tapi di situ Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam konteksnya, itu di dalam konteks gereja itu, hasil penginjilan Paulus itu kan orang-orang Yahudi, orang Israel Yahudi. Ya. Orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Iya, betul. Berarti bukan untuk non-Yahudi. Bukan. Berarti Yesus mati bukan untuk non-Yahudi. Nah, itu beda lagi, Bang, nanti. Hah? Itu kan di dalam konteks itu ketika Paulus memberitakan memang Yesus mati untuk semua orang yang percaya kepada Dia gitu loh. Oh, jadi kematiannya ini bukan yang terkait kutuk hukum Taurat itu ya? Iya, karena memang begini, orang-orang Yahudi itu 100% tidak ada yang menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang mengikuti secara penuh tentang hukum Taurat itu. Sehingga sekali dibatalkan aja gitu. Enggak dibatalkan, justru Yesus datang itu untuk menggenapi gitu. Oh, jadi hukum Taurat itu digenapi, maksudnya dihilangkan, Bang? Nggak dihilangkan loh, Bang, nggak dihilangkan. Tapi kan ini nggak digunakan lagi, nggak dipakai lagi.
Makanya Yesus bilang jangan bergantung pada hukum Taurat gitu loh. Kata Yesus gitu. Jangan bergantung pada hukum Taurat. Oh, itu tertulis di mana? Itu ketika dia berbicara pada orang Yahudi. Di mana itu, Bang? Saya boleh baca? Gimana ya? Saya pernah baca waktu itu, Bang, itu ayatnya tuh. Oh, di surat Paulus kali ya? Berarti pada kesimpulannya tidak ada hubungannya Taurat dengan orang Kristen ya? Taurat itu ketika ketika ada itu sebagai bentuk pemberitahuan pada orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini. Itu tertulis di dalil nggak bahwa Taurat itu untuk orang Kristen? Ya memang nggak tertulis, Bang, nggak tertulis. Tapi ada tertulis kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Iya, hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Berarti bukan untuk Kristen ya, kesimpulannya ya? Bukan. Oh, ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, termasuk yang Yesus ajarkan, itu hanya untuk Bani Israel saja? Enggak lah, itu beda lagi. Kalau hukum-hukum Kristus itu beda lagi. Atau memang Yesus pernah mengajar kepada non-Yahudi kala saat dia datang di negara Israel? Justru Yesus datang untuk melayani semua umat. Tertulis di mana itu, Bang? Yohanes 3 ayat 16, Bang. Yohanes 3 nomor tidak ada di situ dikatakan untuk seluruh umat itu, Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, katakannya kan. Iya, tapi itu kan tidak berbicara mengenai pengutusan. Ya justru kedatangannya loh, Bang, kedatangannya itu. Iya, dia kedatangannya supaya setiap orang yang percaya. Iya. Percaya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan untuk Bani Israel. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam konteks Israel, dia harus datang melalui Israel. Dia menjadi bangsa Yahudi, menjadi orang Israel, kan seperti itu, Bang. Lalu apa yang diajarkan kemudian ke non-Yahudi Yesus ini? Itu pesan amanat agung. Amanat agung untuk beritakan Injil. Iya. Injil yang mana? Supaya setiap orang. Injil itu kan berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus ketika Ia datang dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam kematiannya, kan istilah begitu. Tapi Yesus mengajarkan Injil bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Enggak, itu kan mereka menulis, Bang, peristiwa-peristiwa itu. Anda kena pelanggaran kenapa ya? Kenapa dia kena pelanggaran? Karena mutar-mutar. Ayo teman-teman yang Muslim, tolong dibatalkan dulu. Permintaannya terlalu banyak ini. Permintaannya tolong dibatalkan. Bisa kan ya? Bisa dong. Umat Islam itu kan kalau diinfokan pasti mendengarkan. Ini yang minta puluhan ini. Halo saudara. Halo. Halo.
Marhalis. Oh, saudaraku Marhalis. Pernah mau kumandel le? Saudara Airfood. Halo. 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 Iya, halo. Ya. Dari sekte mana, Bang? Protestan. Bang. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur Bang, agak jelek. Nggak apa-apa. Nah, kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya. Dari Katolik, Protestan? Protestan Bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya perjanjian lama, perjanjian baru disatukan. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu. Protestan bukan Katolik. Iya, sorry. Saya mau tahu dari Protestan legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa? Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana Bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya hak terhadap kitab Taurat. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Tauratnya Musa itu apa? Oke. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu Bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi, bahas legal ini kan resmi atau tidak resmi, atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Sebenarnya resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, perjanjian lama ini ditempel, disatukan ke perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu, tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu perjanjian lama, jangan kau tempel-tempel itu. Tetapi sampai detik ini, perjanjian lama yang disatukan dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh atau ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun
perjanjian lama dengan perjanjian baru nggak masalah karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa perjanjian lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya. Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka. Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa di Ulangan 33 nomor 1 misalnya, inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4, Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Taurat itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke, aku rasa gini, kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim Yahweh Hashem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan itu, penghujatan terhadap Allah. Sehingga karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini. Itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini itu, surat menyuratnya itu, surat biro hukum itunya itu. Untuk agama ini, keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas, inilah harus ada stempel lah begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja, begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya, jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Cuma, gimana? Bang, nggak bisa, tolonglah, nggak boleh kita mengatakan itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya begitu. Jangan, kan dalilnya ada, nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk gimana ke mau dibantah lembaran baru. dalilnya?
Ini aja lah bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk kita masuk ke batasan. Aku mau kita bang. Aku bertanya sama abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi. Hanya abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang, ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah bang? Iya betul itu fakta itu real. Ya, itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta bagi abang. Ya itu kata Yesus. Oke, begini bang. Saya. Sebentar. Oke. Aku juga sering dengar narasi abang bahwa kau itu pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus bukan pengikut Yesus, ya kan? Iya, pintar. Oke. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus bukan pernyataan Paulus. Benar bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Nggak ada pernyataan. Nggak apa-apa bang, masuk begini bang, biar kita bedah pelan-pelan bang, baru kita batasi. Ini bang, aku sering debat-debat abang juga dengan kawan-kawan gitu, bahwa ini kitab ini bang, abang ini kitab ini banyak dipalsukan. Bahwa aku harus tanya dulu abang, apakah abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus. Itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti mereka mengotong bang. Iya, silakan. Masuk gini bang, biar kita fokus pada topik bahasan yang mana yang bisa kita pergi gini bang. Sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang abang tidak percaya aku buang, nggak aku gunakan sebagai data kerangka acuan. Contoh bang ini, perjanjian lama. Agar jangan nanti abang mengatakan, oh nggak boleh itu kitabnya orang Yahudi. Maka perjanjian lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena abang nggak percaya atas bahan referensiku. Kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang abang percaya dan aku percaya. Baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya abang kan? Iya. Terus? Oke. Yang perjanjian lama ini nggak layak aku jadikan referensi bang ya, karena ini kita orang Yahudi. Nah itu akui yang dulu. Berikutnya lagi bang. Silakan. Apanya bang? Ya Anda harus akui itu bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Yahudi yang yang ditempelkannya ini, karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, lanjutnya lagi bang. Abang dari pernyataan abang bahwa Paulus ini adalah penyesat, iya kan bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga kan gitu prinsip apa abang? Keyakinan abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Apa abang lah itu, maka dari itu bang, gimana? itu bang, maka
Kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai. Karena Bang, di Pulau Patmos itu Bang, yang bertemu dengan Yohanes itu, Abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan Bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok tamu-tamu saya kok pelanggaran semua? Kenapa ya? Sudah dua yang kena pelanggaran. Kenapa dia? Kira-kira apa pelanggarannya teman? Dia kan tidak merokok. Hah? Kenapa bisa? Padahal beliau lagi serius loh. Lagi semangat kali teman kita. Kok bisa TikTok ini? Sorry, saya harus batuk. Kenapa bisa teman-teman? Teman kita itu kenapa? Astagfirullahaladzim, permintaan tidak kurang-kurang ini. TikTok hapus beliau. Kenapa ya? Halo saudara Erlangga. Halo. Halo. Bang Ucok. Halo. Saudaraku Ucok, apa kabar? Halo, saudara Enjoy. Tolong ya saudara Muslim dibatalkan aja dulu permintaannya bang. Terlalu banyak kali ini permintaan. Capek moderatornya di bawah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam saudara Joshua. Apa kabar bang? Kabar baik, Bang. Puji Tuhan. Siap. Dari mana ini? Makassar. Makassar. Oh iya. Daerah bandara tinggal. Iya, bandara. Tetangga kita berarti. Bisa buka kamera, abang? Halo? Saudara Joshua, bisa buka kamera, kita ngobrol-ngobrol santai. Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Dari Katolik atau Protestan abang kita ini? Protestan. Protestan ya. Tadi bang, kami sudah diskusi terkait dengan hukum kitab Torah, kitabnya orang Yahudi yang kemudian terjemahannya dipakai oleh saudara kita Kristen. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan hak paten agama Kristen menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu apa gitu bang? Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan berfirman kepada non-Yahudi semisal ke Romawi atau Yunani atau untuk orang Mesir? Kalau orang Arab kan kami sudah akui nggak ada, sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu nggak ada. Nah kalau orang Roma sebagai Kristen pertama itu apakah ada dalilnya di dalam gubuk ke bambu? Berat saudara-saudara, ya naik tadi juga langsung setirnya banting setir, lari ke masalah Yesus palsu. Berat. Wih, halo, saudara Arman. Wih, halo.
Selamat malam Saudara Arman Redes. Halo. Halo. Wih. Marah kayaknya ini abang ini. Marah karena penyamarannya dibongkar sikit-sikit abang ya. Kayaknya marah abang ini. Karena ketahuan kalau menggunakan kitabnya agama lain ya. Bukan kitab sendiri, marah dia. Nggak mau diganggu. Jangan kau ganggu kami. Jadilah kalian semua sebarisan dengan kami. Jangan kau ganggu. Yang ada kamu harus masuk menjadi pengikutku. Marah kayaknya bang kita tadi itu. Halo saudara. Selamat malam. Halo. Saudara Arsh. Halo. Calai dak mu deh. Halo saudara Putra Ambon, selamat malam. Putra Ambon. Putra Ambon. Oh. Putra Ambon manise. Halo. Mores. Iya, halo. Iya, selamat malam, Bang. Selamat malam. Dari Katolik atau Protestan, abangku? Dari Katolik. Katolik, iya. Kita boleh diskusi? Boleh. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera biar kita lebih rileks. Silakan abang. Udah bisa? Ah, mantap sekali. Wih, keren. Ini di mana? Di Timur Leste, Flores. Di Flores. Maskernya belum ditutup, Bang. Kalau mau pakai masker ditutup aja, nggak apa-apa. Iya. Salam kenal ya, Bang ya. Oke, salam kenal juga, Bang. Oke, sip. Tema kita malam ini terkait dengan kitab Torah. Apa hubungannya dengan kekristenan gitu? Maksudnya apakah memang Nabi Musa menerima wahyu itu untuk orang Roma, orang Mesir, orang yang ada di Antioquia, atau hanya orang kita yang sibuk mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk kemudian digunakan dalam hal berkeyakinan? Mungkin bisa jelaskan? Ini kitabnya orang Yahudi kan terjemahannya ada nempel di sini. Perjanjian Baru, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran. Ini kan punya Yahudi, Bang. Kenapa ada nempel di kitabnya agama Kristen? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, karena semua kan sama. Untuk Kristen kan satu, cuman percayakan sama Tuhan Yesus. Satu Tuhan kan? Bukan masalah Tuhan, masalah kitab. Kitab Taurat ini kenapa ada di agama Anda ini? Sampai saudara Kristen diajarkan sibuk dengan menganggap Tuhannya orang Yahudi turun ke bumi jadi manusia. Nah, dasarnya dulu, ini kitab Torah sampai ada di Kristen itu gimana? Apakah memang peruntukannya untuk agama non Yahudi atau gimana, Bang? Karena memang itu sudah dibuktikan, karena dari Roh Kudus datang
atas diri manusia tuh? Enggak, kitabnya ini ya Bang. Kitab ini, kitabnya Yahudi. Kenapa ada di Kristen itu loh yang dipertanyakan. Ya mungkin disebarkan oleh para rasul Bang. Iya, maksudnya adakah legalitasnya? Kan ini kitab hanya untuk Bani Israel. Merokok ya Bang ya? Kena tegur Ya, nanti merokok. kita Bang. Nggak Maaf bi- saya nggak. Iya, Nggak- maaf. Oke, Iya. Itu kalau merokok kita semua kena kan ya, teman-teman? Kita juga kena kan? Atau hanya dia? Kalau merokok kita yang kena atau kena dua-duanya? Atau cuman dia? Kena juga? Oh, ya sudahlah, kita turunkan kalau gitu. Halo saudara Rosani. Halo Bang. Ya. Ini terpencet tadi Bang. Dari agama mana? Saya Islam Bang. Oh Alhamdulillah. Islam, alhamdulillah, masya Allah. Bapak saya yang Katolik. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Halo saudara Joshua. Ya halo. Iya, tadi turun ban jatuh ya? Ya. Terus gimana? Iya. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa ya? Ya, ini tema yang saya angkat terkait dengan hukum Taurat. Apa hubungannya gitu dengan orang Kristen? Saya bertanya itu karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa, maka apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu hanya untuk kaumnya, Nabi Musa saja. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi perintah Tuhan yang ada kepada Musa itu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengajarkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel saja, bukan kepada di luar Yahudi atau Israel. Dan di dalam kitab yang Anda pegang juga di situ dikatakan Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalau gitu kenapa bisa ada kitab itu di agama Anda gitu, sementara saudara Kristen itu bukan Bani Yakub? Itulah Bang. Oh, kalau gitu Bang, itu kan namanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya. Itu perjanjian baru itu yang dibuat rasul-rasul menurut semua ya, apa yang diciptakan Allah. Tapi pembahasannya abang ini kan menurut Opten dengan Taurat. Hubungan hukum Taurat, buku kitab Taurat itu dengan agama Kristen itu apa? Hubungannya? Iya. Itu hubungannya itu hukum Taurat itu sama Kristen itu kita harus patuhi. Iya, maksudnya hubungannya itu gini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hubungannya dengan kita adalah bahwa kita ini rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada undang-undang itu, undang-undang negara kita. Dan undang-undang itu tidak untuk orang Malaysia. Nah, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Menurut kenapa ada di agama Kristen? Gitu loh maksudnya. Menurut kami di Bible, hubungan kami dengan Taurat itulah hukum dari Yesus. Karena Yesus sudah bangkit
dan terhormati, itulah kami yakini, itulah Taurat kami. Yesus bangkit, menurunkan semua apa yang diajarkannya. Itulah hubungan kami dengan Taurat. Nggak ada dalilnya, Bang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu mungkin menurut abang lah. Enggak, itu di dalam kitab abang coba buka. Ulangan 334 nomor 4. Ya. Hukum Taurat, hukum yang Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu ditunjukkan sama siapa tadi? Sama Musa. Iya. Ya. Terus yang seluruh dunia ini ada nggak nabi-nabi yang ditunjukkan selain Musa? Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub, Bang. Nah, terus Nabi Musa itu untuk tujuannya kemana? Untuk Bani Israel. Nah, Bani Israel kan bukan seluruh dunia. Bukan, makanya kenapa ada kitab itu di agama Anda, sementara Anda bukan Bani Israel. Nah, sama aja lah Bang, kalau Muslim sama Muhammad itu dari mana Arab dengan Indonesia? Oh, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, dalilnya